Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan bagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa datang. Sedianya enggak jadi datang sebenarnya ini. Karena sudah 2 hari ini Allah menakdirkan radang tenggorokan saya, penyakit langganan saya ini datang lagi. Tapi rasanya nggak adil kalau nggak datang ya. Kalaupun datang sampai jam 11 juga nggak adil. Makanya kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Terpaksa untuk hari ini saya hanya bisa ngisi sampai jam 10 saja. Setengah jam. Daripada enggak kan ya. Nah, dalam pepatah Arab dikatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Sesuatu yang enggak bisa diberikan keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya. Tapi diambil apa? Sebagiannya. Dan saya mohon maaf barangkali ada yang kecewa, dan insya Allah semoga kecewaan itu bisa terhibur dengan yang setengah jam ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan memasuki pembahasan halaman 54. Halaman 54 sampai halaman insya Allah 58. 54 55, 56, 57, 58. 5 halaman. Silakan yang membawa buku diharokati. Seluruh pembahasan hari ini akan berbicara tentang kejadian alam akhirat. Nah, kejadian alam akhirat, makanya judul di kertas yang disebarkan adalah apa? Sepenggal perjalanan atau episode perjalanan anak Adam di mana? Di alam akhirat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Beriman dengan adanya timbangan pada hari kiamat. Kama jaa yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Kama jaa yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuzanul abdu, seorang hamba akan ditimbang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udah, dan tidak lebih berat dibandingkan seekor nyamuk. Jadi nanti pada hari kiamat ada di antara hamba-hamba Allah yang ditimbang tubuhnya tidak lebih berat daripada apa? Seekor nyamuk. Padahal mungkin orang itu orang yang apa? Yang gemuk. Ya.
orang yang besar. Tapi ketika ditimbang pada hari kiamat, ternyata dia tidak lebih berat dari berapa? Seekor nyamuk. Kemudian, wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar. Dan amalan para hamba juga akan ditimbang sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi di sini disebutkan yang akan ditimbang selain tubuh manusia juga akan ditimbang apanya? Amalannya. Nanti akan kita tambahkan termasuk juga bukunya juga akan ditimbang. Jadi ada 3 yang akan ditimbang. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama adalah tubuhnya manusia itu sendiri akan ditimbang. Kemudian apanya? Amalannya. Lalu yang ketiga apanya? Buku catatannya yang akan ditimbang. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Wajib beriman dan mempercayai hal tersebut. Wal i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Jangan pedulikan orang-orang yang tidak menerima keyakinan tersebut. Wa tarku mujadalatihi, dan tinggalkan perdebatan dengan orang itu. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya apa? Timbangan tadi, tidak usah dia apa? Dipedulikan. Dan tidak usah diajak untuk apa? Berdebat. Ini yang ke-16. Yang ke-17. Wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan berbicara kepada para hambanya pada hari kiamat. Allah akan berbicara, akan berdialog. Allah berkata, kita menjawab. Kita berkata, Allah menjawab. Laisa bainahum wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan siapa? Dengan hambanya. Enggak butuh apa? Penerjemah. Padahal bahasanya apa? Berapa bahasa orang di dunia? Hah? Ada yang sastra bahasa di sini? Hah? Berapa bahasa di dunia? Enggak bisa dihitung. Apa pernah hitung? Enggak butuh apa? Penerjemah. Laisa bainahu wa bainahum tarjuman. Tidak ada penerjemah antara obrolan Allah dengan siapa? Dengan para hambanya. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Wajib hukumnya kita beriman dan mempercayai hal itu. Kemudian kata Imam Ahmad nomor 18, wal imanu bil haud. Wajib beriman dengan adanya telaga. Kapan? Kapan telaga itu? Pada hari kiamat. Nah, bukan telaga. Kalau telaga sekarang ya banyak. Tapi ini telaga pada apa? Hari kiamat. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat memiliki telaga. Taridu alaihi ummatuhu. Umatnya akan berkunjung mendatangi telaga beliau. Arduhu mislu tulihi masirata syahrin. Lebarnya sama dengan panjangnya. Berarti ini bidang apa? Persegi apa? Persegi 4. Alias bujur sangkar. Panjangnya sama dengan apa? Lebarnya. Berarti apa bentuknya? Bujur sangkar. Masirata syahrin. Jaraknya atau lebarnya, panjangnya itu adalah perjalanan 1 bulan. Jadi kalau misalnya lebarnya itu 1 bulan,
Panjangnya juga apa? Aniyatuhu ka'adadi nujumi sama. Gelas yang tersedia di situ untuk minum banyaknya sejumlah bintang dia apa? Bintang di langit. Jadi nggak perlu nanti apa? Merasa apa? Wah, kasih moh lah. Nah, semuanya dapat gelas sendiri-sendiri. Nah, semuanya dapat gelas sendiri-sendiri. Ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghairi wajhin. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis sahih dengan berbagai konteksnya. Ini tentang telaga. Kemudian nomor 19 kata beliau, halaman 56. Wal imanu bi'azabil qabr. Beriman, mempercayai dengan adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha. Dan umat ini mereka akan diuji di dalam kuburan mereka. Wa tus'alu 'anil iman wal islam. Mereka akan ditanya tentang iman, mereka ditanya tentang Islam. Wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu. Dan mereka akan ditanya siapakah Rabbnya dan siapakah apa? Nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakir. Akan mendatangi orang tersebut munkar dan apa? Nakir. Dua orang malaikat. Kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arad. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dengan cara yang diinginkannya. Wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Wajib beriman dan meyakini hal itu. Ini tentang azab apa? Kubur. Kemudian nomor 21. Wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaumin yakhruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Kita juga wajib beriman dengan adanya segolongan orang yang akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar di dalamnya dan menjadi arang. Setelah menjadi apa? Arang. Dikeluarkan dari neraka, fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian arang tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sungai di depan pintu surga. Setelah dimasukkan ke dalam sungai, maka tubuh yang sudah menjadi arang itu akan apa? Akan tumbuh dengan perlahan sampai menjadi seperti semula. Kama jaa fil athar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kaifa syaa wa kama syaa. Sesuai dengan kehendak Allah dan dengan cara yang diinginkannya. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bih. Kewajiban kita hanyalah beriman dan mempercayai hal itu. Percaya? Yakin? Masa ada sudah jadi arang hidup lagi? Ada nggak ayam sudah disate kok hidup lagi? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Percaya nggak kalau manusia sudah jadi arang bisa hidup lagi? Caranya dimasukkan ke sungai lagi. Dimasukkan ke sungai, hidup sedikit demi sedikit sampai jadi manusia lagi. Kata beliau, innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bih. Kewajiban kita hanyalah beriman dan apa? Percaya. Yang ke-22. Wal imanu annal masih ad-dajjal kharij. Kita wajib beriman bahwasanya al-masih ad-dajjal akan muncul. Maktubun baina ainaihi kafir. Tertulis di antara dua matanya. Berarti di mana? Di keningnya. Tertulis di keningnya kata kafir.
Di apa? Di keningnya. Wal ahadits allati ja'at fihi, dan kita wajib mempercayai hadis-hadis yang bercerita tentang Dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan kita harus mengimani bahwa hal itu semua akan terjadi. Yang terakhir, nomor 23, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Luddin. Dan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti akan turun ke muka bumi dan membunuh siapa? Dajjal, pas di depan gerbang kota Lud. Kota Lud itu di mana? Hah? Palestina. Temenan lagi. Nunggu gila Prokerto. Lud, betul. Kota di mana? Di Palestina, dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, dekat dengan apa? Baitul Maqdis. Seluruh paragraf yang tadi disebutkan di atas oleh Imam Ahmad, itu semuanya berhubungan dengan kejadian akhirat. Ada berapa kejadian tadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Hah? Dihitung, ada berapa? Ada berapa? 7. Bagus. Yang pertama apa tadi? Adanya timbangan apa? Amalan. Yang kedua apa? Allah berbicara, berkomunikasi dengan apa? Para hambanya. Yang ketiga? Kunjungan para hamba ke telaga para nabi. Yang keempat? Adanya ujian dan azab kubur. Yang kelima? Adanya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam apa? Munculnya Dajjal. Yang ketujuh? Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ada 7 kejadian yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Sebagaimana telah kita ketahui dan telah maklum bahwasanya kejadian di hari kiamat adalah merupakan silsilah dari sekian peristiwa. Kejadian di hari akhirat adalah merupakan silsilah. Kejadian yang berurutan. Kira-kira yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini sudah berurutan apa belum? Belum. Belum. Yang kata belum udah. Belum. Gimana antum bisa mengatakan belum? Mana yang enggak urut ini? Apa? Apa? Nggak usah ragu-ragu. Apa? Hah? Dajjal. Dajjal disebutkan belakangan. Artinya di sini disebutkan belakangan. Padahal seharusnya apa? Seharusnya duluan. Nah. Duluan mana sama azab kubur? Dajjal dulu. Berarti antum meninggalnya setelah Dajjal muncul. Hah? Azab kubur. Kalau orang meninggalnya setelah munculnya Dajjal. Hah? Sebelum kita melangkah jauh, nanti kita akan jelaskan secara ringkas. Karena waktunya cuma setengah jam. Kita akan jelaskan secara ringkas urutan kejadian itu satu persatu. Nanti baru mulai pertemuan yang akan datang kita akan jabarkan peristiwa itu satu persatu insya Allah. Seandainya Allah mengaruniakan umur dan kesehatan serta kesempatan bagi kita semua. Sebelum kita menyebutkan ringkasan dari kejadian peristiwa di alam akhirat, kita perlu meyakini bahwasannya beriman dengan adanya hari akhir adalah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam. Dan beriman dengan adanya hari akhir adalah merupakan salah satu pondasi seorang muslim dalam beragama. Seandainya pondasi ini hancur, maka beragamanya seorang muslim akan ambruk. Banyak sekali dalil
yang berisikan perintah untuk beriman dengan hari akhir. Di antaranya dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 162. Di dalam surat An-Nisa ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka akan kami karuniai pahala yang besar. Ini dalil dari Al-Quran. Dan masih banyak dalil dari Al-Quran, ayat-ayat yang lainnya. Kalau misalnya antum punya indeks Al-Quran, buka nanti kata hari akhirat. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Hari akhirat. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah iman, kata beliau, al-iman an tu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasulnya, wal yaumil akhir. Dan hari apa? Akhirat. Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang apa? Yang buruk. Jadi beriman dengan hari akhirat adalah prinsip dasar dalam beragama. Seandainya ada orang yang tidak beriman dengan hari akhir, sama saja dia meninggalkan salah satu prinsip dasar apa? Islam. Dan bisa jadi orang tersebut dianggap kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini kalau zaman dahulu kala dikomandani oleh sebuah sekte yang bernama sekte Ad-Dahriyah. Sekte yang tidak percaya adanya hari apa? Hari kebangkitan. Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa hayatuna dunya. Mereka hanya meyakini kehidupan itu adalah hanya apa? Kehidupan dunia. Mereka tidak percaya adanya apa? Kehidupan sesudah kehidupan dunia. Jadi beriman dengan hari akhirat itu adalah merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Hari akhirat terdiri dari sekian peristiwa. Di sini saya catat, dan wallahu alam bisa jadi ada yang terlewat, dan mohon nanti kalau ada yang mengetahui ada yang terlewat, tolong saya diingatkan. Di sini ada 15 peristiwa. Ada berapa? 15 peristiwa. Yang pertama adalah alam kubur. Yang pertama adalah apa? Alam kubur. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah merupakan pintu pertama alam akhirat. Jadi kalau orang sudah masuk ke kuburan, dia itu sudah masuk ke dalam alam yang berbeda. Alam apa? Akhirat. Kemudian di alam kubur bisa jadi mendapat nikmat, bisa jadi mendapat apa? Siksa. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, terjadinya tanda-tanda besar hari kiamat. Terjadinya tanda-tanda besar hari kiamat. Karena hari kiamat itu memiliki dua jenis tanda. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda apa? Besar. Kalau tanda-tanda kecil itu sekarang sudah banyak. Tanda-tanda kecil sekarang sudah apa? Banyak. Contohnya apa? Gempa bumi, bagus. Terus? Orang saling berlomba-lomba apa? Meninggikan apa? Bangunan. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian durhaka kepada orang tua. Dan masih banyak. Kalau itu sudah terjadi. Ya. Yang belum terjadi adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan ini akan terjadi mendekati apa? Hari kiamat. Kalau sudah mendekat hari kiamat, baru kemudian apa?
terjadi apa? Hari kiamat. Berarti itu sudah dekat. Salah satunya adalah munculnya Dajjal, kemudian munculnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan kalau sudah satu muncul tandanya, maka tanda berikutnya itu akan cepat. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti kalung. Ya, kalung yang apa? Yang diputus. Ya mungkin lebih mudah gambarannya tasbih. Tahu tasbih? Ada yang bawa tasbih nggak di sini? Kok ketawa? Mungkin ada yang bawa. Nggak ada. Tasbih itu kalau diputus, tek, apa? Akan ambrol, akan jatuh. Itu seperti itu umpamanya. Begitu muncul satu tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamat, maka tanda berikutnya akan segera datang seperti ambrolnya biji-biji kalung tadi. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Yang ketiga, terjadinya hari kiamat. Terjadinya apa? Hari kiamat. Yang keempat, dibinasakannya seluruh makhluk dengan tiupan pertama sangkakala. Tiupan ada berapa? Dua. Dua apa tiga? Dua. Yang pertama adalah apa? Untuk membinasakan seluruh makhluk yang di muka bumi maupun yang di mana? Yang di langit. Kemudian kejadian yang kelima, dibangkitkannya seluruh makhluk dengan tiupan yang kedua. Setelah semuanya tewas, ditiupkan lagi tiupan yang kedua, sangkakala tersebut ditiupkan tiupan yang kedua, kemudian seluruh makhluk akan apa? Hidup kembali. Sampai yang dimakan oleh binatang buas, Ustaz. Hah? Iya. Iya. Bisa hidup lagi. Yang bernyawa semuanya hidup. Sampai yang tenggelam di lautan itu akan hidup lagi. Yakin? Alhamdulillah. Semuanya akan hidup tanpa terkecuali. Karena masing-masing memiliki ajbud zanab. Tulang kecil sekali di sini, di belakang sini. Ini tidak akan hancur selama-lamanya. Dan inilah nanti yang akan jadi apa? Embrio. Tumbuhnya jasad seluruh makhluk. Dan ini tidak akan hancur. Ya. Ajbud zanab, tulang sedikit sekali, ya, kecil. Ini yang ada dalam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, dikumpulkannya seluruh makhluk di suatu padang yang luas. Setelah dibangkitkan, mereka semuanya digiring menuju ke suatu tempat yang sangat luas, yang biasa diistilahkan oleh sebagian orang dengan padang apa? Padang mahsyar. Saat itu matahari didekatkan, dan ini nanti kita akan jabarkan, dan semuanya dalam keadaan tidak menentu, nggak tahu nasibnya mau kemana, mau ke surga atau mau kemana, ke neraka. Saat itulah terjadi kejadian yang ketujuh. Apa kira-kira? Apa? Dialog. Apa? Syafaat. Syafaatnya apa? Rasul SAW. Untuk apa? Memutuskan apa? Ya. Untuk apa syafaat Nabi? Untuk apa gitu? Kan syafaat macam-macam. Ada syafaat untuk dikeluarkan dari neraka, ada syafaat untuk diringankan siksaannya, ada syafaat untuk masuk surga melebihi derajat yang dia miliki. Syafaat untuk apa? Syafaat untuk
dimulainya penghitungan amalan alias hisab. Jadi karena saat itu orang dalam keadaan tidak menentu, nggak tahu mau ke surga atau mau ke neraka, mereka semuanya bingung, manas, keringatnya banyak. Akhirnya mereka datang kepada Nabi dan mereka semuanya tidak bisa sampai datang kepada siapa? Rasul SAW, dan beliau berkata, ana laha. Sayalah yang berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Sayalah yang berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Itu pun nggak langsung serta-merta. Nabi harus apa dulu? Harus sujud dulu. Harus sujud dulu Nabi SAW di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak sekali. Baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah, akan dikabulkan. Washfa' tusyaffa', berilah syafaat, niscaya akan dikabulkan. Itu setelah minta izin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan. Apa kira-kira yang kedelapan? Ya mudah sekali. Tadi Nabi minta supaya dia apa? Supaya ada segera dilakukan apa? Perhitungan amalan. Berarti kejadian yang kedelapan apa? Perhitungan amalan. Nah, ketika penghitungan amalan para hamba ini terjadilah dialog antara siapa? Antara Allah dengan para hambanya. Para ulama itu menggambarkan luar biasa. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kita jelaskan insya Allah dengan panjang lebar. Bagaimana kondisi saat itu. Masing-masing dipanggil namanya. Dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian ditanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu. Akan mempertanggungjawabkan amalan yang dia kerjakan dulu ketika di dunia. Ada yang mendapatkan amalan dengan tangan kanannya, wajahnya berseri-seri. Ada yang mendapatkan kitab amalannya dengan tangan kirinya. Dan ada yang mendapatkan kitabnya dengan apa? Ada orang yang ketiga, apa? Dari belakang. Dari belakang itu bagaimana? Gimana dari belakang? Kepalanya itu dia apa? Diputar. Ya, kepalanya itu diputar ke belakang, kemudian dia ngambil dari belakang. Ini orang yang ketiga. Dan semuanya nanti akan diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mempertanggungjawabkan amalannya. Yang kedelapan. Yang kesembilan. Qisas. Yang kesembilan apa? Qisas. Qisas apa? Qisas atas perbuatan zalim antara makhluk dengan makhluk. Dan ini semuanya akan dikisas tanpa terkecuali. Sampai antara binatang dengan apa? Binatang. Ini untuk menggambarkan bahwasanya kisas itu tidak akan terlewat. Ya. Antara binatang dengan binatang sekalipun, disebut oleh Nabi SAW, seandainya ada dua kambing yang saling apa? Saling apa ini? Apa? Seruduk. Seruduk bahasa Indonesianya apa? Saling menanduk ya. Saling menanduk, kemudian salah satu tanduknya apa? Patah. Maka ini akan dituntut oleh kambing yang apa? Yang patah tulang apa? Tanduknya, minta pertanggungjawaban kepada yang mematahkan apanya? Tanduknya. Kambing saja ada kisosnya. Apalagi apa? Manusia. Manusia kisosnya kayak gimana nanti? Gimana? Pukul-pukulan di situ? Hah? Kisosnya adalah dengan pencabutan amal saleh orang yang mentolimi dan pelemparan dosa-dosa orang yang ditolimi kepada orang yang apa? Mentolimi. Itu bentuk kisosnya para makhluk. Jadi bisa digambarkan bagaimana nanti nasibnya Gayus Tambunan. Korupsi berapa?
berapa miliar, dan yang dizalimi berapa juta orang. Dan itu semuanya nanti akan menuntut pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW itu menasihatkan, wahai para manusia, halalkan atau mintalah kalian untuk dihalalkan atas perbuatan zalim yang kalian lakukan sebelum datang suatu hari yang tidak mungkin ada lagi permohonan maaf. Yang ada saat itu adalah qisas. Ya, makanya jangan merasa atau jangan meremehkan ya perbuatan zalim, meskipun bentuknya hanya sekedar dalam tanda kutip ngerasani. Ya. Ngerasani pun perbuatan zalim yang akan dituntut oleh orang yang dirasani. Ya. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Yang ke-10. Penimbangan amalan para hamba. Penimbangan amalan para hamba. Tadi sudah dijelaskan ada berapa yang akan ditimbang? Ada 3. Apa? Tubuh manusia sendiri. Yang kedua apa? Amalannya. Yang ketiga apa? Buku catatannya. Kemudian yang ke-11, setelah semuanya ditimbang, terjadi peristiwa berikutnya, yaitu kunjungan para hamba menuju ke telaga para apa? Para nabi alaihi wassalam. Kunjungan para hamba ke telaga para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan haus, mereka berkunjung untuk bisa minum dari telaga tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minha syarbatan lam yazma' ba'daha abadan." Barang siapa yang meneguk satu tegukan dari telaga tersebut, maka orang itu tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Satu apa? Satu teguk. Apalagi satu apa? Satu botol. Satu teguk saja sudah apa? Tidak akan haus. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana sifat air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti juga kita akan jelaskan ada orang-orang yang malang. Ada orang-orang yang naas nasibnya. Sudah sampai ke depan telaga, yang lainnya lagi pada minum, dia apa? Diusir. Diusir. Padahal lagi haus. Lihat teman-temannya lagi minum, ya. Lagi seger-segernya minum, ini ketika akan minum diusir, nggak boleh. Siapakah mereka? Akan kita jelaskan nanti. Yang ke-12. Setelah para hamba selesai minum dari telaga Nabi SAW, maka kemudian peristiwa yang ke-12 adalah para makhluk akan berjalan mengikuti Tuhannya masing-masing. Para makhluk akan berjalan mengikuti apa? Tuhannya masing-masing. Tuhan-Tuhan yang batil, ya, Tuhan-Tuhan yang batil, patung, kemudian apa? Berhala dan lain sebagainya. Para wali yang sebenarnya bukan wali, cuman dijadikan sebagai apa? Wali. Itu mereka nanti akan diikuti oleh para pengikutnya, lalu satu persatu akan berjatuhan ke dalam apa? Neraka. Satu persatu akan berjatuhan ke dalam neraka, diikuti dengan siapa? Dengan para pengikutnya. Jadi para pengikutnya ikut para apa? Para sesembahannya masuk ke dalam neraka, semuanya juga ikut apa? Masuk. Berarti orang-orang kafir. Orang-orang kafir semuanya ikut Tuhan-Tuhannya yang batil, masuk ke neraka semuanya. Baru saat itu tersisa siapa? Hah? Orang-orang Islam dan orang-orang apa? Orang-orang munafik. Yang tersisa orang apa? Islam dan munafik. Setelah tersisa hanya orang Islam dan munafik, Allah subhanahu wa ta'ala datang. Dan saat itu diperintahkan untuk sujud. Dan seluruh orang Islam, orang kaum mukminin bisa sujud. Kecuali orang apa?
Munafik. Orang munafik mau sujud, kaku badannya. Akhirnya mereka tersungkur, akan sujud tersungkur. Dan bangkit lagi, akan sujud lagi, tersungkur lagi. Setelah tidak tersisa kecuali orang mukminin dan orang munafik, terjadilah kejadian yang ke-13. Apa? Sirat. Apa sirat? Jembatan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik akan melewati apa? Jembatan. Jembatan yang terbentang di atas apa? Neraka menuju ke mana? Ke surga. Berarti yang lewat jembatan itu hanya orang apa? Mukminin saja. Orang-orang kafir sudah apa? Sudah masuk ke dalam apa? Neraka. Loh, orang-orang munafik gimana, Ustaz? Mereka ikut lewat. Ikut ya? Ikut. Terus? Sampai ke surga? Enak teman. Hah? Mereka itu diberi cahaya. Orang-orang yang beriman nanti akan diberi cahaya. Sedangkan orang-orang munafik juga akan diberi cahaya. Sebelum orang-orang munafik itu menginjakkan kakinya ke jembatan, cahaya mereka mati. Kemudian mereka mundur lagi. Akan maju, cahayanya apa? Mati lagi. Begitu seterusnya. Adapun orang yang beriman, maka cahayanya bermacam-macam. Ada yang cahayanya terang benderang. Ada yang cahayanya mungkin lebih kecil lagi. Dan mungkin ada yang kayak sentil tok ya. Ya. Sing salatnya si bolong-bolong iki. Cahayanya kelap-kelip. Kena angin sedikit sudah hampir apa? Hampir mati. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu ada yang cahayanya itu seperti kunang-kunang. Ya, hanya seperti kunang-kunang kecil cahayanya. Dan nanti ada juga di antara kaum mukminin yang berjatuhan. Yaitu orang-orang yang apa? Kaum mukminin tapi banyak apanya? Banyak dosanya. Jadi bukan kok kemudian kalau sudah lewat mesti selamat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kemudian ini yang keberapa? Yang ke-13. Yang ke-14. Berarti nanti kaum mukminin yang selamat masuk ke mana? Surga. Nah, nanti ada di antara kaum mukminin yang masuk ke mana? Neraka. Untuk dibersihkan apa? Dosa-dosanya. Kejadian yang ke-14. Para pelaku dosa dari kalangan kaum mukminin dikeluarkan dari mana? Dari neraka. Jadi kaum mukminin semalang-malangnya orang yang beriman masuk ke neraka masih mending, karena mereka akan ada masanya mereka apa? Keluar. Akan ada apa? Masanya. Contohnya tadi orang yang sudah jadi apa? Arang. Ya, itu orang yang beriman cuman banyak dosanya, dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan karena apa? Karena dosanya sudah bersih atau mendapatkan syafaat. Atau mendapatkan apa? Syafaat. Sudah, setelah keluar mereka masuk surga. Masih ada kejadian lagi? Ini baru 14. Yang ke-15 apa kira-kira? Apa? Sudah masuk ke surga. Semuanya sudah masuk ke surga, semuanya sudah. Yang tersisa di neraka tinggal orang-orang apa? Kafir, orang musyrik yang mereka akan khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Orang surga, orang beriman, semuanya sudah masuk ke surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Kejadian terakhir apa? Apa? Akan melihat Allah. Ini sudah dalam nikmat surga, sudah ada. Kunjungan itu nanti juga ada dalam surganya, artinya ada kejadian satu yang belum tersebutkan. Bagus. Disembelihnya kematian. Kematian akan mati. Kematian akan mati. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor domba. Kemudian diletakkan di antara surga dan neraka.
seluruh penghuni surga melihat kematian tersebut, dan seluruh penghuni neraka melihat kematian itu. Penghuni neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlan nar. Saat itu para penghuni neraka mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harap-harap cemas, dengan harapan mereka dipanggil akan akan dikeluarkan. Kemudian penghuni surga dipanggil, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Mereka memandang Allah dengan rasa khawatir. Jangan-jangan apa? Akan dipanggil, kemudian dia apa? Dikeluarkan dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, setelah disembelih kematian tersebut, Allah berkata kepada penghuni neraka, khuludun wala maut. Wahai para penghuni neraka, setelah disembelihnya kematian ini, kalian akan kekal di neraka dan kalian tidak akan pernah mati, karena mati sudah mati. Mati sudah nggak ada lagi. Mati sudah nggak ada lagi. Kemudian dipanggil. Kemudian orang yang di neraka itu mereka tambah sedih. Sudah sedih. Mereka pikirlah siksa kayak gini nanti kalau mati kan sudah apa? Hilang rasanya. Sudah nggak ada mati. Mereka nggak ada harapan lagi sudah. Mereka akan disiksa sampai tidak ada kematian sesudahnya. Kemudian dipanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, khuludun wala maut. Kalian akan kekal di dalamnya dan kalian tidak akan pernah mati. Saat itu para penghuni surga tambah senang. Kenapa? Karena mereka ketika masuk ke dalam surga masih ada kekhawatiran. Ada batas akhirnya mendapatkan kenikmatan surga. Yaitu ketika apa? Ketika mati. Ketika mereka melihat ternyata mati sudah mati, akhirnya mereka tambah senang. Dan mereka akan merasakan kenikmatan tersebut selama-lamanya tanpa ada hentinya. 15 peristiwa di hari akhirat secara ringkas yang insya Allah mulai pertemuan yang akan datang akan kita bahas satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dalil-dalilnya. Mohon maaf sudah melewati target. Seharusnya setengah jam, jadinya berapa? 45 menit. Sekali lagi saya sebenarnya ingin berlama-lama dengan jamaah sekalian, tapi kondisi kesehatanlah yang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memungkinkan. Semoga Allah berkenan untuk memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali-kali pulang gasik. Ya. Dulu kalau lagi di sekolahan pulang gasik seneng kan ya. Ya, sekali-kali pulang gasik karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.